Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang good people semuanya. Apa kabar nih? Hari ini saya Lolita Adela akan menemani kalian untuk acara ngobrol di sosmed. Dan acara kali ini diisi oleh narasumbernya itu Dr. Sahar Bawazir dari Medical Clinic Surabaya. Dan kali ini kita akan ngomongin tema itu pentingnya tidak menunda memeriksakan kesehatan payudara. Nah, kira-kira nih nanti jika good people semuanya ada yang mau ditanyain tentang kesehatan payudara, boleh ya silakan ditanyain di komen. Sekarang kita coba invite dulu ya dokternya. Halo dokter. Halo Loli. Kita ketemu lagi nih dok. Iya. Gimana? Apa kabar? Sehat? Baik dokter, sehat. Dokter apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Gimana Surabaya dok? Sudah membaik dok? Nggak tahu ya. Surabaya ya gitu Loli. Gimana lagi ya? Semakin ya membaik sih belum. Cuman rumah sakit rata-rata udah pada kayak lepas tangan, kelimpungan lah, bukan lepas tangan, kelimpungan. Kelimpungan ya dok, dengan kondisi yang saat ini ya dok. Banyak pasiennya, soalnya banyak pasien COVID-nya, tenaga kesehatannya juga banyak yang yang kena juga karena terlalu banyaknya pasien. Oke dok, kita balik lagi nih dok di acara ngobrol di sosmednya Fuji Film, karena kemarin ini ternyata pada saat kita membahas tentang mamografi itu banyak dok yang antusias dan banyak pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya dari para netizen dan good people. Jadi untuk kali ini bahasan kita akan ngebahas tentang pentingnya tidak menunda pemeriksaan payudara kita ya dok ya. Sebenarnya nih dok, bagaimana sih dok pentingnya sih sebenarnya untuk wanita untuk memeriksakan kesehatan payudaranya itu seperti apa sih dok? Karena sampai saat ini pasti masih kurang lah ya kesadaran dari wanita di Indonesia. Ya. Jadi memang sekarang ini waktunya cukup complicated ya. Karena di satu sisi breast cancer itu penyakit yang terus berjalan, ya kan. Di sisi lain semua pada ketakutan ya karena adanya COVID ini kan. Gitu. Tapi sebenarnya memang kita tidak bisa memaksa, dalam artian kesehatan itu kan hak setiap manusia ya. Cuman kita bisa menghimbau. Kalau kemarin awal-awal adanya COVID itu kita bisa bilang oke, boleh ditunda, nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata dari awal COVID sampai sekarang itu udah mulai dari bulan Maret sampai Agustus ya kan. Berarti kan sekitar 5 bulan ya kan. Ya, 5 bulan. Sedangkan untuk breast cancer itu dari pertama kali dia ada sampai dia menjadi klinis ya, dalam artian teraba benjolan itu ada yang bahkan kurang dari 3 bulan. Nah, untuk menunda pemeriksaan rasanya kalau bulan ini itu kok kurang bijak gitu kan. Saya mengatakan kurang bijak karena itu kesehatan individual kan, maksudnya dokter nggak bisa tahu kalau dia sakit kalau nggak dia memeriksakan diri. Bisa jadi selama dalam si 3 bulan ini terjadi gitu ya dok, sebenarnya ada gejala-gejala tapi dianya enggan gitu untuk memeriksakan kesehatannya itu sendiri ya dok. Gimana Loli? Putus-putus soalnya suaranya. Putus-putus, sorry ya dok. Iya. Jadi bisa jadi selama 3 bulan COVID ini misalkan kita menunda untuk memeriksakan kesehatan payudara kita tunda selama 3 bulan, bisa jadi selama 3 bulan itu ternyata ada gejalanya itu di diri kita yang kita nggak tahu atau nggak terdeteksi gitu ya dok sebenarnya. Iya, jadi dalam jangka waktu 3 bulan yang terjadi pertama kali adalah yang pasti stagingnya pasti naik ya, karena ukurannya berubah, ukurannya jadi bertambah besar, tingkat penyebarannya pun
bertambah luas, jadi pasti stagingnya berubah gitu kan. Nah kalau stagingnya berubah, survivalnya pun berubah, angka survivalnya. Dalam artian kalau stagingnya semakin naik stagingnya, semakin menurun pula angka survivalnya gitu. Jadi itu yang membuat betapa pentingnya kita itu aware gitu kan. Jadi kalau dulu awal-awal ya kita di klinik ini pasti akan, kalau ada pasien mau konsultasi, kita akan tanya-tanya dulu sebenarnya seperti apa sih keluhannya dia, usianya berapa, benjolannya seperti apa gitu. Kita tawarkan untuk konsultasi online dahulu. Sampai sekarang masih ada konsultasi online untuk yang pasien-pasien yang memang dirasa masih belum perlu untuk datang memeriksakan dirinya gitu. Tapi kalau rata-rata pasien dengan benjolan untuk saat ini, saya kebanyakan saya minta untuk datang untuk konsultasi, karena tidak semua wanita ternyata sudah teredukasi gimana cara pemeriksaan payudara sendiri. Nah, yang kedua, gimana dia membedakan sebenarnya itu mengarah ke ganas atau ke jina gitu. Padahal edukasinya tuh sudah banyak gitu kan. Edukasinya tuh sudah banyak yang tahu, udah banyak yang, dan di di Google kalau searching itu edukasi bagaimana pemeriksaan payudara sendiri itu udah banyak. Di Instagram kita juga udah ada, di websitenya kita juga udah ada. Cuman memang kembali ke wanitanya sendiri gitu kan, apakah dia aware sama badannya dia sendiri atau enggak. Sebenarnya ya dok, terus usia berapa sih dok orang itu udah harus memeriksakan keadaan payudaranya itu secara rutin? Jadi sekarang itu masalahnya breast cancer semakin muda ya. Jadi usia yang terkena breast cancer itu semakin lama semakin muda. Pasien saya sekarang dalam 2 tahun terakhir ini usianya antara 30 sampai 45 gitu. Jadi jarang saya dapat pasien usia ya. Jarang saya sekarang justru saya jarang dapat pasien di atas 50 tahun ke atas. Nah, justru rata-rata usianya 30 sampai 45 tahun. Tapi dulu mungkin awal-awal saya lulus sekolah itu saya masih dapat pasien-pasien usia 50 ke atas, itu masih banyak. Tapi sekarang rata-rata yang datang ke saya usianya antara 30 sampai 45 tahun. Jadi udah semakin muda, itu untuk breast cancer. Udah ya dok yang kena breast. Ada juga benjolan jina yang dari usia 18-17 tahun dia juga sudah ada benjolan jina. Cuman jina biasanya rata-rata usia segitu sampai usia mungkin hampir 30-an lah. Itu ada beberapa itu yang benjolan jina aja. Jadi kalau saya bilang mulai dari kapan kita harus periksa payudara sendiri, ya saya sedini mungkin gitu. Mungkin usia di atas 15 tahun itu sudah mulai udah harus ini sendiri ya dok, yang memeriksakan sendiri. Nah terus dok, biasanya tuh benjolannya itu harus selalu terdeteksi nih, harus kita raba dulu, atau biasanya dengan kita kasat mata tuh bisa terlihat gitu dok, oh ini kayaknya ada benjolan, atau memang harus diraba gitu dok? Jadi gini, ada beberapa pasien yang kita syaratkan untuk harus screening setiap tahun walaupun dia tidak ada benjolan. Pasien-pasien ini adalah pasien-pasien dengan riwayat keluarga breast cancer, dari ibu atau dari nenek atau dari tante, mungkin ada breast cancer atau mungkin cancer yang lain gitu. Itu bisa dikonsultasikan dulu ya. Nah, kalau memang ternyata dia adalah wanita yang mempunyai keluarga dekat breast cancer, itu kita sarankan setahun sekali walaupun tidak ada benjolan untuk screening. Harus memeriksakan diri berarti ya? Ya, setahun sekali minimal untuk screening. Nah, untuk wanita-wanita yang tidak mempunyai riwayat, itu kita sarankan di atas usia 35 tahun mulai dilakukan mamografi. 35. Nah, atau USG juga bisa. Jadi
kalau ditanya mulai kapan saya harus screening, ya kalau pada usia di atas, kalau tidak ada riwayat keluarga, usia di atas 35 tahun itu sudah boleh mamografi gitu. Oke dok. Terus nih dok, berapa lama sih kanker payudara itu bisa berubah menjadi ganas gitu dok dari yang jinak? Berapa lama bisa menjadi ganas? Kanker payudara itu ganas. Oh ya, sorry. Berarti jika ada benjolan dok, jika ada benjolan, itu waktunya berapa lama kira-kira dia bisa menjadi ganas? Untuk naik stagingnya sebenarnya, iya. Ya mungkin maksudnya untuk naik stagingnya. Untuk naik stagingnya itu kita bisa prediksi dari bahasa gampangnya waktu dia beranak pinak gitu kan, waktu sel itu beranak pinak, jadi dia menduplikasi diri itu sekitar 3 bulan. 3 bulan nah, itu. Tapi ada beberapa yang tingkat duplikasi dirinya itu begitu cepatnya gitu. Bahkan sebelum 3 bulan pun bisa jadi dia membesar gitu. Itu apa dari faktor dirinya juga ya dok? Diri kita sendiri atau pola hidup gitu? Enggak juga sih. Jadi faktor agresivitas itu kita bisa tahu nanti setelah kita cek sebenarnya. Kita cek benjolannya itu nanti dari patologi baru kita bisa tahu gitu. Oh ternyata ini agresif banget. Gitu. Kalau kita sendiri tahu dokter sendiri tahu, oh ini kira-kira agresif, ini enggak bisa gitu. Cuman memang beberapa itu dari penelitian pasien dengan breast cancer pada usia muda, meskipun dia sebenarnya dari hasil patologinya adalah tidak begitu agresif, tapi pada usia muda biasanya memang lebih agresif dikarenakan hormonalnya dia lebih masih cukup tinggi gitu. Jadi pasien breast cancer pada usia muda itu lebih agresif, lebih cepat dibanding yang sudah usianya lebih lanjut begitu ya dok berarti. Iya betul. Terus nih dok, misalkan orang itu terkena kanker payudara, itu biasanya itu terapinya harus seperti apa ya dok? Kenapa? Terapinya untuk orang yang sudah terkena kanker payudara, ataukah dia harus mastektomi atau ada terapi yang lainnya dok? Terapi. Iya. Jadi tergantung dari jadi kalau kita ngomongin terapi itu faktornya banyak untuk menentukan terapinya itu apa. Jadi tiap individu itu berbeda terapinya. Tergantung dari stadium awal. Stadium awal ini dalam artian dari klinis, dari radiologisnya, pemeriksaan mamografi atau USG, dari dari patologisnya juga nanti akan dilihat. Nah itu dengan perbedaan staging berbeda pula terapinya. Jadi tergantung dia datang pada stage berapa. Kalau dia datang masih pada stage yang awal, masih early stage, itu masih bisa terapinya tidak se-complicated pada saat dia datang udah late stage gitu. Berarti tergantung dari si stage-nya juga ya dok sebenarnya. Ya. Dan itu tergantung siapa juga stage itu. Stage itu sebenarnya tergantung dari wanita itu sendiri gitu kan. Secepat apa dia mendeteksi ada benjolan itu. Makanya saya bilang dari awal sebenarnya yang penting itu adalah periksa payudara sendiri itu penting, karena beberapa pasien saya kalau saya tanya udah berapa lama benjolannya ini gitu. Mereka pada mengatakan nggak tahu dok, ya kira-kira seminggu 2 mingguan saya baru kerasa. Sedangkan nggak mungkin benjolan itu baru ada seminggu 2 minggu gitu. Berarti memang dia tidak pernah memeriksa payudaranya sendiri. Sampai dia merasa sudah ada benjolan yang cukup besar. Nah baru dia merasakan oh ini ada sesuatu. Oke. Berarti dok biasanya itu berarti nih di Indonesia yang harus ditingkatin sebenarnya gimana sih caranya ngilangin rasa takut gitu kan? Orang tuh biasanya
mau memeriksakan dirinya ada benjolan tapi aku takut nih, takut ternyata itu ganas, takut ini, takut itu, dan takut lainnya. Itu berarti yang susah masih dihilangin dok sebenarnya. Ya, sebenarnya mindsetnya yang harus dirubah ya, karena pada saat penyakit itu ada, mau ditakutin kayak gimana pun itu sudah ada sebenarnya. Ada, ya. Tapi apa sikap kita gitu? Pada saat ada suatu penyakit itu sikap kita apa? Gitu. Takut boleh kalau masih belum ada obatnya, gitu. Masih belum ada terapi yang spesifik, atau masih oke lah sama COVID boleh takut gitu, karena kan memang obatnya belum ada, vaksinnya belum ada gitu kan. Tapi breast cancer ini pengobatan yang sudah lama berkembang gitu kan. Dan ini udah tahun 2020 gitu. Jadi sebenarnya lebih baik mengatasi ketakutannya daripada datang sudah dalam keadaan terlambat. Iya. Sudah dalam keadaan terlambat gitu. Kalau sudah dalam keadaan terlambat, ketakutannya itu terjadi gitu ya. Jadi kenapa rata-rata orang-orang itu takut? Dikarenakan mereka melihat pengalaman dari sekitar. Ada mungkin kenalannya, atau ada tetangganya, atau ada saudaranya yang terkena breast cancer dan mungkin meninggal, atau harus kena kemo dulu, habis gitu meninggal apa segala macam. Sebenarnya yang ditakutin bukan breast cancernya, tapi yang ditakutin kenapa sih orang itu sampai seperti itu? Gitu. Apakah penanganannya tidak tepat, ataukah datang sudah terlambat? Ya, gitu. Jadi kalau tahun 2020 itu udah bukan saatnya kita takut, tapi saatnya mencari solusi. Gitu. Kalau takut-takut, semua orang pasti takut, dan semua penyakit itu semuanya bahaya gitu kan. Tidak ada orang yang mau terkena penyakit gitu kan. Walaupun kesannya simple gitu kan. Saya ini punya kolesterol saya tinggi. Tapi penyakit itu kalau dibiarin bisa jadi kena serangan jantung, bisa. Jadi tidak ada banyak gitu ya dok, jadi Iya, jadi semua penyakit itu harusnya kita takutin, makanya kita harus menjaga diri gitu kan. Bukan berarti kita takut dengan penyakitnya terus kita nggak mau periksa. Itu mindset yang harus dirubah. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya nggak mau periksa dan akhirnya datang dalam keadaan yang sudah jelek ya kan, nah akhirnya kan juga yang rugi kan dirinya dia sendiri. Ya dok. Apalagi kata-kata mendengar coba deh diperiksa mamografi, nah itu biasanya masih takut tuh dok, takut sakit, takut lama, takut ini, takut radiasi. Padahal kan sekarang kayaknya udah banyak alat-alat yang canggih juga ya dok, yang bisa udah canggih dan pengerjaannya juga cepet, nggak lama gitu ya dok. Nah mindsetnya tuh masih aduh sakit, dijepit, diapain ya mas ya. Betul. Masih banyak yang seperti itu. Jadi ketakutan untuk dilakukan mamografi itu masih banyak. Memang kalau mamografi yang analog ya, yang lama itu memang sakit, betul itu Loli, sakit karena jadi seperti di foto X-ray biasa gitu kan, itu harus pas sampai lagi itu bisa membaca ya. Dia benar-benar harus dipencet, digencet sampai alatnya itu bisa membaca dengan baik. Maksudnya bukan membaca, alatnya itu bisa memfoto dengan baik, menghasilkan gambar yang bagus gitu ya. Betul. Jadi kayak misalnya pakai foto manual gitu. Foto manual setelah dicetak baru kelihatan gitu. Wah, ini ngeblur ini. Jadi harus foto ulang gitu kan. Tapi pada saat kita foto digital, ya kan kamera digital sekarang, pada saat foto udah kelihatan, oh ini jelek fotonya, oke kita ulang. Apalagi kalau itu singkat ya dok waktunya juga singkat. Apalagi kalau mamografi yang sekarang bukan cuma bisa langsung melihat itu bagus atau tidak, tapi dia tingkat gencetnya itu dia udah otomatis gitu. Pada saat komputer udah bisa baca, dia langsung stop. Iya, dia langsung stop. Jadi berarti nggak lama yang harus yang harus dikasihin ke masyarakat, mamografi itu sekarang betul. Alatnya udah banyak yang canggih loh, nggak sakit, ayo periksain diri gitu ya. Iya betul. Saya sendiri mamografi kok, jadi saya tahu rasanya gimana. Jadi saya tahu kalau mamografi yang sekarang itu memang tidak nyaman, tidak ada yang mengatakan kalau payudara di mamografi itu
nyaman gitu. Kalau nyaman itu dipijat, pada saat pijat-pijat badan itu nyaman. Tapi pemeriksaan itu tidak ada yang nyaman ya. Jadi tapi tidak lebih tidak nyaman daripada pemeriksaan yang lama gitu kan. Jadi ini itu sudah jauh lebih enak dibandingkan mamografi yang dulu. Kita break bentar. Ini untuk yang mau nanya boleh ditulis di kolom komen. Terus aku mau ingetin nih, kita ada quiz. Nanti tinggal capture aja IG Live ini. Terus di post di story-nya kalian, di tag ke @fujifilmmedicaled dan @medicalclinic. Jangan lupa follow dulu. Terus nanti yang beruntung akan dapat hadiah dari Fujifilm. Jadi ikutin sampai akhir. Terus jangan lupa di-share ya. Nanti untuk dapat hadiah. Hadiahnya Fujifilm keren-keren ya. Pokoknya nanti dikirim hadiah dari Fujifilm. Terus abis kita baca pertanyaan yang masuk ya dok ya. Oke. Ini ada yang nanya dari Amira_BWZ. Dok, katanya mamografi bisa kelihatan kanker sebelum ada benjolan. Kok bisa ya dok? Oke. Jadi kita kembali ke screening tadi ya. Jadi setelah kita tahu kapan orang itu harus waktunya screening dengan mamografi ataupun dengan USG, nah nanti biasanya mereka akan tanya gitu, harapannya itu akan ketemu apa sih dengan screening gitu kan? Kenapa sih saya kok dicek setiap tahun gitu kan? Tujuannya adalah pada pemeriksaan mamografi terutama itu kita bisa mendeteksi adanya suatu keganasan, bukan benjolan ya mungkin, bahkan belum ada benjolan pun, suatu keganasan yang terlihat di mamografi itu tadi gitu. Jadi walaupun mungkin pada USG pun juga belum kelihatan, tapi setelah di mamografi ternyata dia di situ ada bentukan kas keganasan pada payudara. Nah, pada mamografi itu bisa kelihatan semua. Itulah yang mengatakan kenapa mamografi itu sebenarnya tingkat sensitivitasnya itu hampir 90%-an. Nah, itu yang sebenarnya bagus banget untuk screening. Cuman ada beberapa payudara wanita, terutama wanita di Asia ini memang sulit untuk dilakukan mamografi dikarenakan payudaranya padat. Jadi dia pada saat di mamografi itu kelihatan gambaran hampir seluruh lapang pandang itu berwarna putih. Sedangkan yang kita cari pada saat kita mamografi itu, apakah itu ada keganasan atau tidak, adalah titik-titik putih kalsium yang menggerombol. Nah, pada saat payudaranya itu padat dan dia pada waktu di mamografi itu kelihatan gambarannya putih, banyak putihnya lah. Nah, titik-titik tadi itu tertutupin. Nah, jadi agak sulit untuk dilihat gitu kan. Nah, beberapa alat baru sih mencoba untuk mengatasi itu dengan cara ada tomosintesis itu ya, dengan cara seperti itu. Walaupun tidak semua terlihat ya. Jadi dalam artian tidak semua payudara yang padat bisa terlihat oleh tomosintesis. Ya, memang benar. Tapi membantu, benar-benar membantu. Jadi dia lebih bisa padat. Inilah ya dok ya, menjelaskan lebih ada kejelasannya sedikit lah ya, karena adanya si tomosintesis itu. Nah, untuk yang padatnya. Jadi tomosintesis itu perbedaannya dengan mamografi biasa atau mamografi digital biasa tuh dia. Tomosintesis itu melihat secara 3D. Jadi bisa bayangkan ya, melihat secara 2D dan melihat secara 3D. Itu yang pertama. Yang kedua, dia gambaran payudaranya itu dipotong-potong. Jadi seperti gambaran seperti gambaran CT scan. Ya, kalau CT scan kan kelihatan tuh ya filmnya ya, atau yang masih ada film atau misalnya dikasih CD itu ada beberapa potongan, banyak sekali potongan itu. CT scan yang paling baru ada 128 slice. Nah,
pada mamografi tomosintesis sebenarnya mirip seperti itu sistemnya. Jadi dia screen ya. Jadi di screen di foto payudaranya itu pada saat dia memfoto, dia tuh memfoto slice demi slice. Jadi kita nggak pakai motong, jadi otomatis dia mencari benar-benar slice demi slice. Kita hanya tinggal scroll setting. aja lah ya. Kita hanya men-setting mau berapa potongan atau mau berapa mili tiap potongan, kan begitu ya. Iya, yang teknisinya. Dan Edika udah punya alatnya ya dok. Jadi di Surabaya yang mau memeriksakan kesehatan payudaranya bisa datang ke Medicel gitu. Karena alatnya canggih di sana. Nah itu jadi tak lanjutin ya. Jadi itu dipotong-potong, jadi bisa kelihatan. Nanti di komputer itu akan kelihatan. Di komputer itu kita bisa gimana caranya kita melihat slice demi slice. Nanti di komputer tuh hanya terlihat satu gambaran, tapi kita bisa menghilangkan gambaran blurnya itu. Jadi gambaran putih-putihnya kita bisa hilangkan. Mau cari apa sih? Oh, saya mau cari benjolan. Oke, jadi ada tombolnya satu-satu untuk kita mencari benjolan, untuk kita mencari kalsifikasi yang kita bilang kalsium titik-titik putih itu, dia udah ada tombolnya sendiri-sendiri. Itu membantu sekali dibandingkan kalau kita pakai sistem yang 2D. Gitu. Walaupun beberapa pasien sebenarnya tidak membutuhkan, gitu. Ada beberapa yang kelihatan banget. Jadi meskipun kita pakai 2D aja dia udah kelihatan gambarannya. Gitu. Nah, tapi ada beberapa pasien agak sulit payudaranya kalau cuma dilihat secara 2D. Gitu. Jadi kita lihat secara 3D dibantu juga dengan USG. Jadi memang kalau judulnya screening itu akan jauh lebih bagus apabila kita lakukan mamografi USG secara bersamaan. Jadi kita bisa cari keganasan, kita juga bisa cari benjolan jinak juga. Oh iya dok, terus ada yang nanya lagi nih dok, kalau misalkan kayak dia memeriksakan dirinya, terus ternyata dia terkena nih dok, kanker payudara, itu tuh berapa lama sih dok waktunya untuk penyembuhan yang benar-benar bisa sembuh? Putus-putus sembuh dari apa Loli? Sembuh dari si kanker payudaranya itu dok. Berapa lama kira-kira waktunya? Oke. Atau berbeda-beda? Jadi waktu dia terkena breast cancer, terus dilakukan terapi gitu ya, berapa lama waktu sembuhnya gitu maksudnya? Betul dok. Oke. Jadi kembali lagi ke tergantung staging pada saat dia datang. Oke. Complicated, simple-nya terapi juga tergantung dari staging awal dia datang. Jadi terapi itu bisa begitu simpelnya dengan angka survivalnya hampir 100%, itu pada saat dia staging awal 0 sampai 1. Tapi pada saat dia stagingnya sudah 2 sampai 3, angka survivalnya sudah menurun, terapinya juga sudah complicated. Dalam artian, jadi ada beberapa macam terapi pada breast cancer, ya. Mulai dari operasi, kemoterapi, radioterapi, hormonal terapi, hingga targeted terapi. Jadi terapi-terapi ini nanti juga tergantung pertama dari staging pasien tersebut, kedua dari hasil patologi, jenis kansernya, proteinnya, tingkat agresifnya, itu ada sendiri gitu kan. Nah, ada satu pasien yang harus mengalami semua terapi ini gitu. Ada gitu. Tapi ada yang tidak perlu, ada yang hanya bisa cuman operasi dengan hormonal terapi, ada yang hanya operasi dengan kemoterapi, ada. Jadi
kembali lagi kita tidak bisa tentukan berapa lama sih sebenarnya bisa benar-benar sembuh, tapi dari semua terapi tersebut kita selalu evaluasi tiap tahun dengan angka survival yang kita hitung adalah kita lihat selama 5 tahun. Jadi 5 year survival. Jika dalam waktu 5 tahun tidak ada kekambuhan, tidak ada keluhan, dan tidak ada penyebaran ke tempat lain, berarti angka survivalnya dia bagus. Staging berapapun dia berarti masih masuk ke angka survival gitu. Jadi evaluasinya memang terus menerus, karena ada juga pengalaman pasien itu sudah bersih dari breast cancer selama 17 tahun. Nah, di tahun 17 itulah dia tumbuh breast cancer. Tumbuh lagi gitu. Berarti ya, orang yang udah benar-benar sembuh pun masih bisa terkena lagi ya? Masih bisa. Jadi sembuhnya di sini adalah free from cancer. Ya. Tapi bukan berarti cancer yang tidak terlihat atau cancer yang tidak terdeteksi itu tidak bisa datang lagi. Artinya gini ya Loli. Kita orang sehat nih, kita punya chance untuk kena breast cancer. Semua wanita pada saat dia punya breast, dia punya faktor resiko terkena breast cancer. Kita sehat nih, orang sehat nih ya, oke, nggak ada riwayat keluarga, nggak ada apa, pasti masih ada faktor resiko terkena breast cancer. Kenapa? Karena pertama kita wanita, yang kedua kita punya payudara. Oke. Nah, pada saat dia terkena breast cancer, ya, dan dia sudah dinyatakan, oh Anda free from cancer karena sudah evaluasi bahkan sampai 10 tahun Anda tidak ada cancer baru di situ atau tidak ada tumbuh lagi gitu. Tapi kita masih punya breast satunya kan, atau kadang-kadang ada yang tidak diambil, masih ada kan breastnya. Dalam artian sel-sel payudara kita masih ada gitu. Berarti kita masih tetap faktor resiko terkena breast cancer. Terkadang itu bukan tumbuh lagi, tapi tumbuh baru gitu. Itu bisa. Karena pada saat kita sudah terkena breast cancer, faktor resiko kita pun itu meningkat. Berarti orang yang sudah sembuh dari si breast cancer ini bukan berarti dia bebas untuk tidak memeriksakan dirinya lagi ya dok? Dia tetap harus memeriksakan dirinya. Tetap harus memeriksakan diri. Jadi orang sehat tetap mempunyai faktor resiko terkena breast cancer. Orang dengan breast cancer faktor resikonya meningkat. Oke, bisa jadi 2 kali lipatnya gitu lah ya dok ya? Bisa jadi, tergantung dia awal terkena breast cancer-nya itu seperti apa gitu keadaannya. Oke. Terus nih dok, ada yang nanya lagi, kalau kita udah terkena, kira-kira berapa kali sih dok terapinya biasanya dilakukan? Kalau kita ngomongin terapi, kembali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, terapi itu kita tidak bisa ngomong pasti berapa kali, apanya berapa, nggak bisa. Jadi tergantung pada stage berapa dia datang. Kalau dia masih early stage, terapinya pun tidak banyak gitu kan. Tapi kalau dia sudah late stage ya terapinya macem-macem. Oke. Terus nih dok, ada pertanyaan lagi dari Desi.Surabaya. Makanan atau gaya hidup seperti apa sih yang bisa meminimalisir terkenanya breast cancer? Dan benar nggak sih dok kalau tidur tidak mengenakan bra itu bisa untuk meminimalisir breast cancer? Enggak. Tidak ada makanan tertentu yang mencegah Anda terkena breast cancer. Seperti yang saya bilang tadi, semasa Anda wanita dan mempunyai tetap mempunyai faktor resiko sebagai breast cancer. Cuman memang ada beberapa makanan yang disinyalir mempercepat gitu kan sel-sel itu tumbuh. Sebenarnya tidak cuman breast cancer ya, makanan-makanan itu memang tidak sehat gitu kan, dalam artian seperti itu. Jadi banyak ahli gizi terutama itu yang menyarankan agar mengurangi red meat. Red meat itu dalam artian daging merah ya kan. Jadi
kambing, sapi, itu kan termasuk daging merah gitu. Itu lebih baik tidak dikonsumsi secara banyak atau berlebihan gitu pada saat Anda sudah dikasih tahu breast cancer. Atau untuk kesehatan juga boleh kita jaga gitu, jangan terlalu banyaklah makannya. Boleh, bukannya nggak boleh, segala sesuatunya itu tidak mutlak dilarang. Kenapa? Karena makanan-makanan tersebut itu masih tidak ada yang spesifik dia mengakibatkan cancer. Jadi ada yang kata-kata spesifik makanan A bisa membuat breast cancer, jadi nggak boleh dimakan. Itu tidak ada. Jadi kita jaga diri kita sendiri aja untuk kesehatan kita semua, sebenarnya untuk kesehatan sel badan kita semua gitu. Jadi itu juga kan tidak terlalu banyak makan daging merah, itu juga kan mengatur kolesterol, jadi mengatur darah tinggi juga. Ya, sebenarnya tubuh kita pun jadi ikut sehat yang lainnya, bukan hanya untuk si payudaranya aja. Betul. Jadi tubuh kita itu sebenarnya untuk keseluruhan memang harus dijaga, nggak spesifik. Oh ini bisa bikin breast cancer, oh ini bisa bikin kanker rahim, oh ini nggak spesifik. Semuanya itu seharusnya harus dijaga. Oke Dok, ada lagi nih Dok pertanyaan dari Salsa Bila Reina 97. Dok, saya ingin bertanya, kanker payudara tuh letak benjolannya ada spesifiknya di mana ya Dok? Apa beberapa benjolan di daerah areola juga harus diwaspadai? Semua daerah pada payudara bisa terkena breast cancer. Tidak ada tempat spesifik. Jadi di seluruh payudara kita kalau udah ada benjolan, ya udah segeralah periksakan diri Anda ya Dok. Ya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Tolong jangan ditunda-tunda. Soalnya apa? Gini Loli, sebenarnya juga dokternya itu juga gimana ya? Kalau pasien itu datang sudah dalam keadaan yang lebih complicated ya, dalam artian atau benjolannya besar, tapi semua pasti permintaannya saya minta sembuh gitu. Saya minta saya nggak perlu operasi bolak-balik. Saya kalau bisa nggak perlu kemo gitu kan. Saya minta kalau bisa saya nggak perlu ini. Jadi permintaan harapannya itu banyak gitu. Tapi datang sudah dalam stadium yang cukup lanjut tinggi gitu kan. Atau benjolan yang cukup besar gitu. Nah, jadi dokternya ini bingung, harapan yang begitu banyak itu gimana cara memenuhi gitu kan. Pada saat dokter tidak bisa memenuhi dikarenakan datang sudah dalam keadaan yang lebih lanjut, itu pasti kecewa sama dokternya gitu kan. Nah, kekecewaan itu sebenarnya yang bikin dokter itu ya sedih lah ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memenuhi harapan-harapan pasien gitu. Jadi kalau dan kita juga kayak dokter pun nggak bisa ngomong yang lu nggak bisa sembuh gitu, nggak bisa kan dokter langsung ngomongin nggak bisa, susah. Nah, sebenarnya harapannya dokter itu kalaupun memang mau berjuang, jangan dokternya yang disuruh berjuang terus-terusan gitu kan. Ayo jadi kita berjuang bersama-sama gitu. Betul, benar-benar. Terus nih Dok, misalkan kita sudah terkena, apa sih step pengobatannya itu dari yang paling awal sampai yang tahap paling akhir gitu Dok? Dari yang paling ringan sampai yang udah benar-benar gawat gitu. Step-step pengobatannya tuh apa aja Dok untuk kanker sendiri? Jadi breast cancer ini sebenarnya menarik dari pengobatannya. Jadi pengobatan breast cancer itu tidak bisa disaklek gitu ya. Saklek harus operasi dulu. Nah, kalau dulu mungkin gitu. Kalau sekarang itu sudah lebih jadi lebih apa ya, kalau kita ngomong itu apa? Ya, lebih variatif, dalam artian tidak selalu pasien itu datang pengobatannya harus operasi dulu. Terkadang jadi tergantung dari pertama ya, kembali lagi ke staging, yang kedua kembali lagi ke keinginan pasien itu sendiri gitu. Apakah dia kalau kita ngomongin masih early stage, apakah dia masih mau mempertahankan payudaranya atau tidak? Nah, itu ada beberapa pilihan gitu kan. Nah, pilihan-pilihan tersebut
itu tidak saklek gitu loh, Loli. Jadi ada beberapa yang misalnya datang dia mungkin benjolannya tidak kecil gitu, dan dia datang sudah mungkin stadium 1 atau 2, benjolannya cukup besar, tapi masih bisa kalau misalnya kita mau ambil benjolannya aja, tapi kita harus kecilkan dulu benjolan itu dengan kemoterapi. Jadi nggak saklek harus operasi dulu. Kadang kita memang butuh untuk kemoterapi dulu, kadang kita operasi dulu. Jadi memang tahapan-tahapan itu nggak saklek. Berbeda gitu ya. Tapi yang saklek adalah diagnostik. Jadi diagnostiknya tuh saklek, harus ada gitu kan. Nah, tinggal pengobatannya seperti apa gitu ya dok. Iya, diagnostiknya juga harus sedini mungkin gitu. Iya. Oke dok. Terus ada satu pertanyaan lagi nih dok, dari Andari_SP. Dok mau tanya, kalau setiap menstruasi breast itu terasa sakit, apakah bisa jadi faktor mempengaruhi ke kanker itu sendiri dok? Enggak lah. Kalau itu gampangannya gini, itu kalau payudara sakit mau mens itu faktor ke breast cancer, berarti semua wanita ini breast cancer. Amit-amit ya dok. Karena semua juga seperti itu, jadi itu hormonal aja. Hormonal aja. Karena hormonnya itu tidak stabil, payudara biasanya terasa sakit. Oke. Terus apa nih dok kira-kira pesan dokter untuk wanita-wanita di Indonesia untuk bisa lebih memperhatikan lagi kesehatan dirinya gitu dok? Karena kita ini judulnya adalah tidak menunda pemeriksaan kesehatan payudara, terutama pada saat pandemi ini. Jadi kenapa awal-awal itu kita boleh menunda sebenarnya, tapi sekarang kenapa tidak boleh? Karena pandemi ini sudah di Indonesia sendiri sudah berjalan 5 bulan, ya, dan kita nggak tahu sampai kapan, ya kan? Kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya pandemi. Sedangkan tingkat agresivitas breast cancer itu semakin bulan pun semakin tinggi, ya kan? Jadi ada salah satu pasien saya yang mengatakan seperti ini, dok, ini sekarang kan lagi COVID, ya, gimana dok? Saya kalau misalnya saya ini sekarang apa harus diterapi sekarang? Gini, kalau saya bilangnya breast cancer itu breast cancer itu tidak bisa dicegah. Jadi pada saat Anda sudah dikatakan Anda breast cancer, Anda tidak bisa mencegah atau buat kayak memundurkan gitu kan. Tapi kalau COVID, Anda sebenarnya bisa cegah. Anda bisa cegah. Gimana caranya Anda tidak kena COVID, ya kan? Nah, jadi breast cancer itu adalah penyakit yang ada sudah di dalam badan kita, gitu kan? Dan dia terus ada. Gitu kan? COVID itu adalah suatu penyakit dari luar yang kita bisa kena. Gitu. Jadi kenapa sekarang saya menekankan untuk periksa pada saat Anda sebenarnya sudah ada benjolan. Gitu kan? Kalau Anda sudah ada benjolan, Anda tidak mau periksa, stadium Anda itu akan naik terus. Gitu. Dan pada saat stadiumnya itu meningkat, tingkat survivalnya pun akan turun. Dan itu hanya dengan waktu. Gitu. Jadi kan sayang, ada beberapa bulan waktu dibuang, tapi tingkat survival Anda menurun. Gitu. Dan berarti itu udah nggak ada alasan lagi gitu ya dok, udah dia meriksainnya ntar aja kalau COVID udah berakhir. Nah sekarang aja COVID belum tahu gitu ya dok ya, berakhirnya sampai kapan. Betul. Kalau sekarang ya kita lihat di Indonesia, mau periksa ke dokter takut, tapi ke mall kenapa nggak takut gitu loh. Bener ya dok, pada belanja ya kan, lihat diskon langsung datang ke mall. Kenapa orang nggak takut gitu kan? Kenapa periksa ke dokter takut? Kenapa ke restoran nggak takut? Itu juga tempatnya orang kumpul-kumpul loh. Kenapa ke mall nggak takut? Itu tempatnya orang kumpul-kumpul. Heran, saya waktu saya takut dok periksa. Kenapa takut periksa gitu?
kalau ke mall kenapa nggak takut gitu kan? Betul. Kan aneh gitu kan. Kalau ya. memang sama-sama takut COVID ya kan, sama-sama takut COVID di rumah aja. Oke, kita konsultasi by online gitu kan. Kita konsultasi online dulu. Kalau misalnya memang bener harus periksa, kita periksa, nggak apa-apa. Kita tetap usaha kok di klinik ini, kita tetap usaha gimana caranya antara satu pasien dan pasien yang lainnya itu jangan sampai ada kontak di situ. Dan antara dokter ke pasien itu kita usahakan jangan sampai kita juga nularin pasien atau pasien nularin kita. Gitu. Udah Kita jaga sekali. Tersendiri lah ya dok ya untuk keamanan antara dokter dan pasiennya. Ya betul. Itu kita benar-benar jaga. Makanya saya bilang kalau di mall apa benar dijaga di sana? Kan enggak. Kita kan nggak tahu. Ya. Walaupun suruh cuci tangan gitu ya dok ya, tapi kan banyak orang. Iya. Tapi emang mindsetnya itu sudah itu yang harus kita rubah loh. Mindset itu yang kita harus memang nggak bisa ngerubah dalam waktu semalam atau dalam waktu berapa bulan, memang tidak bisa. Itu kita harus terus edukasi biar wanita Indonesia ini lebih aware sama kesehatan payudaranya gitu. Oke. Nah, karena keterbatasan waktu juga nih dok, kayaknya ngobrol di sosmed kali ini sudah harus kita akhiri. Iya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dok. Jadi satu pesan terakhir dokter untuk seluruh yang nonton di sini itu apa dok? Ya. Harapan saya dari tiap edukasi yang saya berikan, entah itu dari sosmed, entah itu dari website, entah itu dari apapun lah edukasinya, adalah edukasi itu tidak cuma memberikan edukasi setelah itu hilang gitu lah. Edukasi itu harapan saya benar-benar memberikan kesan untuk tiap wanita sampai membuat mereka itu mau memeriksakan dirinya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mereka sudah aware dengan kesehatan payudaranya mereka dan mereka udah mau memeriksakan diri, mereka bisa mengedukasi wanita-wanita lainnya gitu kan. Karena percaya atau nggak percaya, kita itu kalau udah temen kita yang udah datang atau temen kita yang udah periksa, teman sendiri udah periksa, pasti mereka, oh iya enak kok, enggak kok nggak sakit, alah santai aja, itu lain dibandingkan datang sendiri gitu kan. Nah itu harapan saya. Nah kalau edukasinya udah sampai wanita mengedukasi wanita yang lain, nah berarti awareness-nya itu sudah lebih tinggi. Dan harapan saya di kemudian hari, harapan yang paling jauh adalah saya sudah tidak menemukan pasien dengan breast cancer pada late stage. Saya hanya menemukan pada early stage. Itu harapan saya terutama sekarang karena saya di Surabaya ini. Tapi harapan saya di Indonesia sudah begitu teredukasinya hingga pasien itu datang semuanya pada early stage. Tidak ada yang pada late stage. Oke, berarti ayo untuk wanita Indonesia kita saling mengingatkan satu sama lain untuk segera memeriksa. Ya, betul. Jangan tunda, jangan takut, pokoknya periksain diri kita agar kita terhindar dari kanker payudara ya dok. Betul. Sip. Oke dokter, terima kasih banget ya dok untuk waktunya. Sama-sama Lali, terima kasih. Terima kasih juga nih untuk good people semuanya yang udah menyaksikan ngobrol di sosmed hari ini. Kita ngobrol di sosmed akan kembali lagi di minggu depan. Jangan sampai kelewatan semuanya, saksikan terus ngobrol di sosmed. Terus untuk yang di Surabaya bisa datang ke Medical Clinic untuk memeriksakan dirinya ya dok. Oke dokter, terima kasih dok. Terima kasih banyak Loli. Iya, assalamualaikum dok. Sampai ketemu kapan-kapan. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya dok ya. Yo, bye-bye.